wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Roman Budi Utomo, channel tentang inspirasi orang-orang yang menginspirasi, terutama di wirausaha. Kali ini saya bertemu mengunjungi saudara Mas Teguh Topo. Beliau adalah owner dari Sapipedia yang viral di YouTube. Saya baca-baca di media, beliau ini udah diliput di beberapa media. Saya baca itu per bulan di atas 3 miliar omsetnya dan bisa menjual di atas 200 ekor per bulan. Hari ini saja saya lihat ini sampai sore tadi di kandang itu katanya 2 hari sama hari ini saya lihat langsung 40 ekor. Luar biasa Mas Teguh ini. Beliau backgroundnya saya lihat bukan di peternakan, tapi beliau ini lulusan ilmu komputer di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Langsung saja saya perkenalkan Mas Teguh Topo. Semangat pagi Mas. Semangat. Ya Mas Teguh ini saya mau banyak bertanya Mas tentang seluk-beluk dari Mas Teguh ini. Mas Teguh ini kan viral nih, terutama di daerah Wonogiri di usahanya Sapipedia. Mas Teguh ini background bisa diceritakan nggak Mas, dari kecil tuh lahir di mana, terus sekolah di mana Mas? Sebelumnya terima kasih ya Mas Roman sudah berkenan silaturahmi ke sini. Saya asli putra daerah sini Mas. Jadi saya itu lahirnya ya di sini di kampung Desa Ploso, terutama tepatnya di Dusun Situwaya, Desa Ploso, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Mungkin nggak jauh ya rumahnya sama Mas Rohman. Kemudian saya SD pun di sini, SD di lokal sini Mas ya. Saya SD kelas 1 sampai kelas 4 di SD 2 Ngagle, itu masuknya Kecamatan Purwokerto. Kemudian kelas 4 pindah ke SDN Negeri 1 Gundang, masuknya Kecamatan Purwantoro ya. Kemudian saya lulus masuk SMP 1 Purwantoro. Kemudian SMA saya melanjutkan di SMA Negeri 7 Solo. Ya, di Surakarta Mas, SMA Negeri 7 Surakarta. Mungkin beberapa subscriber atau penonton YouTube-nya Mas Roman, satu alma mater lulus SMA itu 2010. Saya lulus SMA 2010, kemudian nggak langsung kuliah, karena saya kuliah 2012. Kenapa nggak langsung kuliah? Karena ya faktor utamanya karena nggak keterima di PTN. Waktu itu saya daftar di UGM, akan tetapi keterimanya di D3-nya, di pilihan kedua di komsi ya, waktu itu namanya. Kemudian nggak jadi saya ambil, akhirnya saya berhenti 2 tahun. Di situ selama 2 tahun itu saya mulai menjalani bisnis ikut-ikutan keluarga. Jadi memang background keluarga saya itu di sapi semua. Bahkan dari Sumba itu udah jaga sapi, kemudian sampai turun-menurun sampai ibu bapak lulus SMA 2010. Saya lulus SMA 2010, kemudian nggak langsung kuliah, karena saya kuliah 2012. Kenapa nggak langsung kuliah? Karena ya faktor utamanya karena nggak keterima di PTN. Waktu itu saya daftar di UGM, akan tetapi keterimanya di D3-nya, di pilihan kedua di komsi ya, waktu itu namanya. Kemudian nggak jadi saya ambil, akhirnya saya berhenti 2 tahun. Di situ selama 2 tahun itu saya mulai menjalani bisnis ikut-ikutan keluarga.
Jadi memang backgroundnya, mas, background keluarga saya itu di sapi semua. Bahkan dari Sumba itu udah jagal ya, jagal sapi. Kemudian sampai turun-menurun sampai ibu bapak saya pun sangat ya sangat jauh menyimpang dari dunia sangat aktif di sapi, jaga sapi. Kemudian 2 tahun itu saya menjalani rutinitas yang masih ikut-ikutan itu tadi, walaupun sudah bisa dikatakan memulai bisnis dari tahun 2010 setelah lulus SMA ya, tapi sebelumnya belum terjun langsung, belum begitu terjun langsung. Akan tetapi mulai 2011 sama 2011 akhir ya, mau 2012, justru waktu mau kuliah itu malah justru fokus di sapi ya, fokus di sapi betul sekali. Kemudian 2012 saya baru masuk UPI, baru masuk UPI, jurusannya teknik informatika. Di gelar saya Haskom mas. Kalau waktu itu ambil informatika, nggak ambil peternakan mas, yang nyambung dari background itu. Karena begini mas, karena sebenarnya dulu pilihan utamanya teknik industri waktu itu. Tetapi apa namanya, kuotanya habis waktu itu. Sebenarnya saya masih nekat di ngejar UGM, tapi nggak keterima juga. Akhirnya pilihan kedua di UII, karena UII juga salah satu kampus swasta yang terbaik menurut saya di Jogja maupun di tingkat nasional. Akhirnya saya daftar di akhir-akhir periode pendaftaran untuk teknik industrinya, udah kuotanya udah habis, mau nggak mau masuk informatika. Kenapa masuk informatika? Karena ya sebenarnya sedikit saya baru memikirkan sedikit, karena kalau dunia itu semakin ke depan sudah berangsur ke dunia digital, dan kebetulan saja itu benar terjadi. Mungkin Mas Roma juga memikirkan apa yang saya pikirkan juga, karena nggak jauh beda ya mas pemikiran kita, karena mungkin masih satu umuran gitu ya. Akhirnya saya memutuskan oke lah saya masuk teknik informatika, biar nanti kalau zaman ini berangsur menuju zaman yang modern, kemudian menuju ke zaman digital, kita nggak ketinggalan, kita nggak gaptek gitu mas. Jadi sejak kuliah udah bisa menerawang nih ke depan tuh, dunia udah berubah dan teknologi berkembang begitu besar. Betul sekali. Dari tahun kemarin musim SMS, BBM, WhatsApp, sekarang udah YouTube nih. Iya, gitu mas. Kalau orang sekarang bilang kita itu harus berpikir yang visioner gitu, harus jauh. Kenapa seperti itu? Karena ya dunia kan terus berangsur-angsur modern kan. Jangan sampai kita ketinggalan. Kita harus survive dengan keadaan gitu kan. Oh iya mas. Sebelum masuk ke bisnis ini mas, sebelumnya usaha apa aja tuh langsung dari kecil tuh udah terlatih di dunia sapi? Kalau awal di sapi mas, saya 2010 lulus SMA itu awal tetap di sapi. Tapi waktu kuliah pun saya nyambi sapi walaupun nggak fokus banget. Akan tetapi waktu kuliah ada beberapa bisnis yang saya kembangkan, karena waktu itu pikiran saya itu masih labil ya, namanya masih anak muda ya, umur 20-an gitu ya, 20 kurang malah. Jadi saya sempat mengembangkan bisnis kuliner, kemudian saya sempat bisnis jasa. Waktu itu saya buka barbershop, kalau nggak salah di Kabupaten Wonogiri itu pertama kali barbershop kayak, kalau nggak salah tahun berapa ya, saya lupa mas. Di mana itu mas? Saya nggak berani ngomong pencetus ya, karena takutnya nanti riak ya, takutnya nanti cenderung ke sombong. Tapi waktu itu emang saya survei se Kabupaten Wonogiri belum ada barbershop yang ada yang buka. Potong rambut sudah banyak, cuman yang embel-embelnya barbershop itu setahu saya belum ada. Itu waktu pertama kali saya buka di Wonogiri, di dekat SMA 3. Istilahnya itu tadi gini mas, untuk memulai bisnis itu tentunya
harus optimis, yakin mas. Karena apa, ketika kita optimis, sebenarnya secara tidak langsung 50% dari apa yang kita harapkan itu sudah tercapai. Jadi kita optimis dulu. Jadi 50% dengan optimis secara tidak langsung sudah tercapai, tinggal 50% lagi, 25%-nya upaya dan ikhtiar kita, 25%-nya doa kita. Jadi optimis itu yang berlangsung dulu ya. Gak usah takut untung dan rugi. Kalau untung berarti ya, kalau punya untung berarti ya Allah masih mempercaya kita untuk memanage keuntungan itu. Kalau rugi ya kita harus berpikir lebih dalam. Misalnya kenapa sih ini rugi? Mungkin ini kurang sedekah, diingatkan sama Allah beberapa bulan terakhir sedekahnya kurang. Tentunya kita semua kan tahu mas ya, 2,5% harta yang kita miliki adalah bukan hak kita. Jadi harus kita. Jadi dari kerugian itu cara Allah memperingati kita. Jadi untung itu bonus, kalau rugi itu pembelajaran. Gitu mas. Itu semua bisa diambil hikmahnya ya. Iya. Jangan terlalu mengeluh ya. Iya. Terus punya karyawan segitu banyaknya, ada buka cabang segitu banyaknya, terus kok bisa tutup itu? ya kalau itu gini mas, kaitannya mungkin takdir juga ya, Masalah klasik gitu. tapi tidak apa-apa mas. Dari situ ya mungkin ya saya mengambil kesimpulan, oke lah saya nggak dapat margin, tapi saya dapat pengalaman, dan pengalaman itu tentunya lebih mahal daripada keuntungannya saya dapat waktu berapa tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun saya nggak berproses itu. 2-3 tahun berjalan. Iya. Ya, seperti itu yang saya temui, beberapa entrepreneur yang sukses itu pasti mengalami usaha yang pernah gagal sebelumnya, dan bahkan banyak yang sampai berdarah-darah itu. Iya, betul sekali mas. Nah, begitu juga mas Teguh, ternyata seperti itu juga. Selain itu mas, di jasa itu apa mas? Di jasa Ya berproses itu mas. Kalau jasa saya cuma berproses sama kuliner itu tadi ya. Iya. Kalau kuliner sekarang masih bertahan mas, masih bertahan. Sekarang masuk ke yang utama nih mas, yang sekarang ini. Kenapa bisnis sapi mas, bukan yang lainnya yang akhirnya kenapa fokus di sapi? Dia pernah kuliner, pernah berkesor, atau karena lingkungannya udah itu atau bagaimana? Ya mungkin faktor utamanya passion ya. Jadi kalau sudah passion itu, ketika kita sudah suka, ketika kita sudah senang di bidang yang kita geluti, kita tuh seperti nggak bekerja mas. Jadi kalau orang bilang cintailah pekerjaanmu dan kerjakan apa yang kamu cintai, sehingga nggak terasa lelah dan mungkin nggak pernah merasa apa ya, orang Jawa bilang sambat gitu. Jadi enak aja. Untung rugi itu udah passion, enak. Untung ya bersyukur, rugi ya dipelajari lebih dalam kenapa bisa rugi, apakah ini itu sebabnya apa gitu. Udah passion, sebenarnya udah passion itu. Usaha itu kalau udah senang dulu, jalaninya enak ya. Terus Jadi memang passionnya di sapi ya. Pertama kali mas, itu mulai sapi pedia ini dari mana sih? Atau masnya awalnya dulu ikut ke pasar dulu, ke pasar ikut orang tua yang katanya keluarganya ada sapi tadi, atau langsung buka kandang belanja banyak langsung ke online gitu atau gimana itu? Ya tentunya, tapi dari situ saya mengambil pengalaman. Kenapa dulu sempat grafiknya naik sampai 1 bulan ini, saya sempat buka 3 cabang langsung. Bahkan saya yang mentraining sendiri capster saya itu. Jadi saya cari-cari orang yang sekiranya butuh pekerjaan, saya training, kemudian saya jadikan karyawan saya. Kenapa bisa tutup ya? Mungkin saya mengakui saya belum begitu fasih dalam dunia jasa. Mungkin cara mengelola SDM, cara mengelola capster saya, istilahnya ngurusi orang banyak itu kan harus bisa berdiri di tengah sih. Itu
itu mungkin saya mengaku saya belum pengalaman dalam hal itu. Akhirnya banyak yang bermain di belakang saya, kemudian istilahnya bohongin saya, kemudian tahu-tahu setelah pinter saya latih, saya training pinter buka sendiri. Sendiri ya, masalah klasik gitu. Tapi tidak apa-apa mas, dari situ ya mungkin ya saya mengambil kesimpulan oke lah, saya nggak dapat margin tapi saya dapat pengalaman, dan pengalaman itu tentunya lebih mahal daripada keuntungannya saya dapat waktu berapa tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun saya nggak berproses itu. 2-3 tahun berjalan. Iya. Ya, seperti itu sih yang saya temui. Beberapa entrepreneur yang sukses itu pasti mengalami usaha yang pernah gagal sebelumnya, dan bahkan banyak yang sampai berdarah-darah itu. Iya, betul sekali mas. Nah, begitu juga mas Teguh, ternyata seperti itu juga. Selain itu mas, di jasa itu apa mas? Di jasa Ya berproses itu mas, kalau jasa saya cuma berproses sama kuliner tadi ya. Iya. Kalau kuliner sekarang masih bertahan mas. Sekarang masuk ke yang utama nih mas, yang sekarang ini. Kenapa bisnis sapi mas, bukan yang lainnya yang akhirnya kenapa fokus di sapi? Kan pernah kuliner, pernah berkesol, atau karena lingkungannya udah itu, atau Ya, mungkin faktor utamanya passion ya. Jadi kalau sudah passion itu ketika kita sudah suka, ketika kita sudah senang di bidang yang kita geluti, kita tuh seperti nggak bekerja. Jadi kalau orang bilang cintailah pekerjaanmu dan kerjakan apa yang kamu cintai, sehingga nggak terasa lelah dan mungkin nggak pernah merasa apa ya, orang Jawa bilang sambat, enak aja. Untung rugi itu kalau udah passion enak. Untung ya bersyukur, rugi ya dipelajari lebih dalam kenapa bisa rugi, apakah ini itu sebabnya apa gitu. Udah passion, sebenarnya udah passion itu. usaha itu kalau udah senang dulu, jalaninya enak ya. Terus Emang passionnya di sapi ya. Pertama kali mas, itu mulai Sapipedia ini dari mana sih? Atau masnya awalnya dulu ikut ke pasar dulu, ke pasar ikut orang tua yang katanya keluarganya ada sapi tadi, atau langsung buka kandang belanja banyak langsung online gitu, atau bahkan bentuk sapi itu sapi A, sapi B, sapi C, sapi satu dengan yang lainnya itu berbeda, dan kita harus pintar-pintar mentafsir harganya, menilai kualitasnya, mempelajari ilmu-ilmunya lewat ilmu iten, itu lewat jam terbang gitu. Jadi dari awal memang udah disupport orang tua, baru digaransi ya. Nah, yang intinya biar semangat, biar berani action gitu ya. Iya mas. Oh iya mas. Di Sapipedia ini mas, di Sapipedia ini fokusnya
ternak atau pedagang sebenarnya? Saya lihat di YouTube-nya itu selalu ada dagangan-dagangan ikan, tapi saya lihat tadi juga ada nih, kayaknya ternaknya sendiri gitu. Kalau Sapipedia sebenarnya gini mas, untuk kita tarik ke belakang sedikit ya. Sapipedia sendiri tercetus ide itu baru sekitar 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun setengah yang lalu lah, 2 tahun lebih yang lalu. Itu ya apa ya, kayak spontan aja. Ya udahlah, saya kasih nama Sapipedia ya. Simple, mudah diingat dan gak ada artinya. Gitu. Jadi Sapipedia itu kenapa namanya Sapipedia? Itu simple, mudah diingat dan gak ada artinya. Gitu. Kalau orang-orang kan mencari nama itu yang ada artinya. Kalau saya nggak ada. Sampai sekarang saya nggak tahu artinya Sapipedia itu. Justru Iya, saya faktor utamanya cuma simpel sama mudah diingat itu aja. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan Mas Roma tadi, apakah berdagang jual beli begitu mungkin ya, atau beternak? Mungkin bisa dikatakan dua-duanya mas. Nah, kalau berdagang tentu saja saya berdagang sapi mas. Saya berdagang di rumah dan di pasar. Kalau beternak tentu saja ada beberapa sapi yang berpeliharaan sendiri. Istilah orang Jawa itu kandang itu harus ada isinya ya. Kalau semuanya dagangan, nanti ketika dagangan lalu semua kan kosong kandangnya mas. Jadi beberapa harus ada isi apa ya, peliharaan sendiri, tapi mayoritas itu dagangan. Mayoritas dagangan, jual beli sapi. Untuk sapinya mas, sapi kan banyak macam-macam jenisnya ya. Saya lihat ada yang jenis Jawa, jenis Limosin. Ini kalau mas Teguh ini salah aja sih. Kalau saya komplit mas. Di Sapipedia sendiri melayani semua jenis dan spek sapi. Mungkin kalau boleh saya promosi Ya, silakan. mungkin teman-teman penonton atau subscribernya Mas Roma bisa lihat di YouTube saya, YouTube pribadi Sapipedia. Namanya Sapipedia Wonogiri. Di YouTube banyak sekali saya menjelaskan spek-spek sapi, jenis-jenis sapi, kemudian harganya pun saya belak-belakan di YouTube. Jadi teman-teman kalau mau update harga sapi, misalnya pengen beli sapi takut kemahalan, takut kok dapat kualitas yang jelek, silahkan buka YouTube saya dulu. Insya Allah sangat-sangat edukatif dan tentunya informatif ya. Jadi nggak ada salahnya, tinggal ketik saja Sapipedia Wonogiri, nanti di situ muncul banyak sekali video dan tentunya membahas tentang sapi. Oh iya. Jadi yang jenis-jenis semua jenis-jenis sapinya udah lengkap di Sapipedia itu ya. Lengkap, mulai dari sapi yang perdita, kemudian yang udah bakalan, udah agak dewasa, jantan, betina. Kalau musim-musim gini biasa banyak yang cari siapan kurban. Musim-musim gini kan mau puasa gini banyak yang cari siapan kurban mas biasanya. Kemudian mau pesen yang bunting, mau pesen paketan induk sama anak, pokoknya komplit. Untuk lebih jelasnya silahkan buka di YouTube saya. Pokoknya di Sapipedia ini semua jenis komplit ya. Saya dengar Mas Teguh ini juga jualan di Jakarta ya kalau itu kurban ya. Betul mas. Kalau lebaran haji saya jualannya di Pondok Aren, tepatnya di Juramau Barat. Pondok Aren, Tangerang Selatan. Itu di belakang kampus STAN ya, dekat pasar Ceger mas. Itu jualan sapi di situ. Saya sudah sebenarnya mulai jualan di Jakarta itu udah dari 2010-2011. Cuman yang di Juramau, yang di Pondok Aren itu 4 tahun terakhir, karena pindah-pindah masih di Jakarta itu mungkin waktu 2012 dulu saya di Lenteng Agung, tapi tempatnya di Bangun. Akhirnya mau saya cari lokasi yang lain. Terakhir yang saya tempatin itu di Pondok Aren. Silakan teman-teman mungkin yang mau pesan sapi korban, saya biasanya hamil 1 bulan sudah di Jakarta. Bawa sapi sekitar 100 sampai 150 ekor, kambingnya 200-an ekor. Tapi kalau mau pesen nih itu buat itu korban itu mulai
sekarang udah bisa belum atau mau open ordernya berapa bulan sebelum? Kalau untuk open order yang buat kurban itu tentu saja kalau sekarang nanti ada kos tambahan untuk pemeliharaannya mas. Yang jelas saya menyarankan kalau sudah mendekati. Kecuali kalau dia mau merawat sapinya sendiri, pesen dari sekarang pun bisa. Kembali lagi ke sapi bagiannya yang di rumah. Akan banyak saya lihat tuh yang minat untuk beternak sapi itu nggak hanya khusus peternaknya, ada yang istilahnya nyambi, beliau PNS, beliau pejabat itu masih di rumahnya masih nyambi-nyambi. Pertanyaannya untuk pemula mas, tip apa? Tip untuk sapi pemula yang mau beternak itu untuk memilih ternak sapinya sebaiknya dari yang mana dulu mas, atau bakalan dulu atau ini kan atau bagaimana mas? Sebenarnya kalau untuk beternak sapi itu yang paling utama ya mas, faktor utamanya itu tentu saja kalau untuk pemula harus sering-sering membaca seberapa takaran rezeki kita itu bukan diukur dari seberapa banyak cabang usaha kita. Berkaitan dengan bisnis saya, seberapa besar rezeki saya bukan diukur dari seberapa banyak sapi yang laku saya jual dalam satu bulan, akan tetapi diukur dari satu, seberapa maksimal upaya dan usaha kita, kedua, seberapa optimal doa kita, ketiga, seberapa ikhlas sedekah kita, dan yang terakhir, seberapa bersyukur ketika kita mendapatkan apa yang kita pengen. Ini prinsip saya. Jadi sekali lagi rezeki saya tidak diukur dari berapa banyaknya sapi yang saya jual, tapi dari 4 ini tadi. Sekali lagi seberapa maksimal upaya ikhtiar kita, seberapa optimal doa kita, seberapa ikhlas sedekah kita, dan seberapa bersyukur kita ketika kita diberikan sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi yang dulunya profit oriented, orientasinya ke membantu ya, memberi kemudahan bagi semua orang. Terima kasih banyak nih Mas Teguh waktunya. Beliau ini orangnya super sibuk. Saya baru datang sampai saat ini tadi aja beliau tamunya banyak banget, dan terima kasih banyak udah mau meluangkan waktu di channel kami. Semoga usahanya lancar, berkah, bermanfaat bagi orang, dan semoga ilmu yang di-sharingkan ini jadi amal jariah ya. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa?